Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawanku semua, sahabat tani porang semua, masih di Porang Asahan, tempatnya berbagi seputar informasi tentang pembudidayaan tanaman porang. Oke kawan-kawanku semua, jadi kali ini Porang Asahan ingin mereview bagaimana memperlakukan bibit umbi yang rusak ya, atau yang rejekan. Nah, di sini kita menemui beberapa umbi yang monyot. Ya, monyot mungkin akibat benturan atau bakteri ya, yang seperti ini nih bakteri ya, tumor umbi. Nah, di sini kita menemukan yang seperti ini. Tapi ini tetap bisa bagus menjadi bibit di musim depan apabila perlakuannya tepat. Nah, di sini kita juga sampaikan ini khusus buat bibit umbi yang rusak bukan karena proses pengiriman ya. Ingat, beda. Bibit umbi yang rusak akibat proses pengiriman, penguapan itu sangat sulit untuk diselamatkan. Nah, jadi buat kawan-kawanku semua, sekedar berbagi pengalaman, ambillah bibit yang sekiranya tidak terlalu jauh proses pengirimannya ya. Katakanlah menempuh hanya sekitar 1 hari, dan lebih baik itu kawan-kawanku semua mengambil dari daerah masing-masing untuk meminimalisir risiko kegagalan karena bibit rusak ya, Nah, jadi kawan-kawanku semua, sebelum kita lanjut video ini, buat kawan-kawanku semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya, share video ini agar channel saya terus berkembang. Oke bos-bosku, kita lanjut syuting go. Nah, jadi sahabat tani porang semua, apabila kawan-kawan semua menemukan umbi yang seperti ini, itu cukup kita korek seperti ini ya. Kita buang bagian yang rusak ya, jangan dipotong ya, jangan dipotong, kita cukup buang seperti ini, seperti kita membuang yang jaringan yang rusak pada daging ya, bisa luka ya. Nah, habis itu kita berus seperti ini ya, kita berus seperti ini sampai yang rusaknya habis, Nah, setelah bersih seperti ini, kawan-kawan jangan kasih lagi yang aneh-aneh ya, misal katanya antrakol ini itu, tidak perlu. Nah, ini sudah bersih ya, kita ambil lagi. Nah, ini ada jamur putih juga ya, ini ada jamur putih, kita berus sampai bersih. Ini jamur fusarium itu ya, itu jenis jamur fusarium. Nah, ini sudah termasuk parah ya, hampir di sebagian sisinya ini ada kerusakan. Nah, setelah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oke kawan-kawanku semua, ikuti terus video ini ya, jangan di skip. Nah, setelah kita sudah cuci bersih, apa yang harus dilakukan? Simple saja bro, senang, tidak ada susah, tidak ada obat-obat, tidak ada ya. Jadi cukup kita taruh seperti ini, diletakkan di atas tanah di tempat yang rada-rada redup tapi sedikit masuk cahaya ya, masuk cahaya. Nah, seperti ini saya buat di lahan ya, di lahan. Nah, kawan-kawan bisa taruh di samping rumah atau di pekarangan rumah yang kondisinya mendukung ya. Apa tidak busuk bang? Tidak akan busuk, bisa dipastikan insya Allah tidak akan busuk
ini akan pulih dengan sendirinya. Kalau ditaruh di rak penyimpanan malah ini bisa busuk kawan ya, bisa busuk. Karena apa? Karena ini masih proses penyusutan. Kalau kita taruh di rak itu terlalu signifikan, istilah katanya dia dehidrasi. Karena dia ada luka, nanti malah menciut dan mengering jadi kompos, gembos ya. Nah, nanti setelah beberapa minggu kita taruh seperti ini, dia akan memulih sendiri. Jadinya nanti seperti ini ya. Sudah bagus, sudah sehat. Ini kita bisa lihat secara dekat ya, kita zoom. Nah, sudah fokus. Nah, ini ketemu langsung daging segarnya ya. Jadi sudah kering, sudah seperti kulit, keluar jaringan kulit baru, menghitam. Nanti baru kita simpan ke rak penyimpanan. Ini juga ya. Ini juga ya. Ini juga. Nah, yang kena tumor umbi nanti hasilnya seperti ini. Ini juga sama, nanti dia bakal mengeluarkan jaringan kulit baru. Nih kita lihat ya. Nah, itu ini kalau sudah seperti ini bisa tumbuh untuk musim depan, dipastikan insya Allah aman dari serangan penyakit ya. Karena apabila bibit itu rusak-rusak kita tanam, tumbuh itu bakal error di tengah umur, dia terserang penyakit yang dibawa oleh bibit sebelum kita tanam tadi ya. Nah, ini hanya berlaku ya buat yang rusaknya itu bukan melalui proses pengiriman, beda ya. Kalau yang rusaknya itu melewati proses pengiriman itu sangat sulit untuk diselamatkan. Potensi bisa diselamatkan tuh hanya sekitar 10% ya, kita berbicara berdasarkan pengalaman. Dengan kita cetak bibit umbi seperti ini, baik untuk kita tanam sendiri ataupun kita pasarkan, itu kita bebas dari beban moral ya. Beban moral karena apa? Karena bibit yang kita jual itu di tangan petani itu bisa melewati 90% tumbuh ya. Bisa melewati 90% tumbuh. Nah, apabila bibit yang kita pasarkan itu tidak bisa kita jamin, ada kegagalan di tangan petani, itu jadi beban moral untuk kita sebagai penyuplai ya. Sebagai penyuplai, kita tetap jaga hubungan baik antara petani binaan, mitra ataupun customer yang membeli bibit dari kita, baik bibit kata ataupun bibit umbi. Kalau untuk bibit kata, kita ada bibit kata lokal dan interan. Kalau untuk bibit umbi sendiri kita fokus khusus bibit lokal, walaupun harganya itu berbeda, tapi potensi tumbuhnya itu kita berani jamin. Bukan artinya kita tidak bisa datangkan bibit interan luar ya, bisa, harganya lebih miring jauh, tapi kita tidak bisa jamin keberhasilan dan potensi berhasil sampai finish. Oke bos-bosku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.